Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustina Zratul Ilmi, biasa dipanggil Azra. Untuk Kak, Kak Firman, silakan perkenalkan diri aja langsung. Ya, nama saya Kak Firman dari kelas 3 SMA IPA. Dari mana? Dari SMA 3 IPA. Eh, Asalnya dari mana? Dari mana? Dari Cikarang. Oh, Cikarang. Iya, Oke. Salam kenal. salam kenal Kak. Jadi di sini kita mau belajar AutoCAD kan ya. Ya, Sebelumnya, Kak. ini aku panggil Firman. Firman? Apa? Iya, boleh Oke. Firman. Oke, sebelumnya Firman udah download AutoCAD-nya belum ya? Udah Kak, tapi versi yang 2007 kan nggak salah Kak. Soalnya Sebenarnya, yang 2000, uh-uh. 2016 tuh nggak kuat di komputer saya gitu. Ya sebenarnya nggak Itu, apa-apa sih, nggak beda jauh, cuma displaynya iya, doang aja yang beda sedikit. iya, betul. Ya, Heeh. sebelumnya Firman udah pernah coba-coba AutoCAD-nya dulu atau belum? Udah Kak. Oh Soalnya udah. waktu itu ada temen juga yang belajar AutoCAD. Saya pengen coba-coba gitu kan. Gitu. Iya. Terus saya minta minta filenya juga dari temen. Minta file AutoCAD-nya itu. Nah, Hmm, tapi saya uh-uh. masih belajar otodidak. Terus masih belum paham bener gitu. Makanya, Oke. Apa namanya ini kan eh, sesi perkenalan dulu ya. Aku mulai dari iya. awal aja, gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa Aku Kak. mulai dari awal perkenalan AutoCAD-nya gimana, oke? Boleh Kak. Aku langsung mulai share screen aja ya. Baik Kak. Firman boleh juga sembari di buka AutoCAD-nya kayak bisa dua Windows gitu nggak sih? Saya nggak download itu Kak. Apa namanya? Zoom-nya nggak ke download di komputer. Oh, ya udah nggak apa-apa. Diperhatiin dulu Ah, nanti misalnya iya. ganti-gantian gitu ya. Nanti aku minta kamu share screen bisa kan? Maksudnya praktekin gitu. Boleh. Ya, oke. Ah, ah. Aku share screen pertama dulu ya. Kak Firman ini pakai HP ya? Iya, soalnya komputer saya belum saya install Zoom, Oh, Kak. Oh, alah. Berarti Nah, berarti oke. Ya udah. bisa nggak sih langsung diklik gitu ya? Iya, bisa. Linknya. Biasanya Link. bisa langsung diklik di Google kok, Kak. langsung Google juga bisa ya? Bisa. Iya, Biar bisa. biar Nanti buka website Zoom-nya. eh, eh, biar Hmm, gampang. itu. Mereka nanti saya coba, Kak. Oke. Biar nanti bisa share screen sekalian AutoCAD-nya biar sembari dicoba. Oke. Oke, Kak. Ini aku coba share screen ya. Ya. Pertama, ini kan workbook-nya model AutoCAD. Udah tahu kan ya kalau AutoCAD itu sebenarnya tak terhingga ya mau di sebanyak apapun ini di Zoom. Eh, Cara kerjanya pakai mouse. Udah tahu belum cara kerjanya gimana? Mau tahu, Kak, udah. Udah ya, yang pakai tengah, pakai apa mouse-nya tuh apa ya? Jari klik kanan, klik kiri, tengah. Tahu kan ya? Iya. Oke, ya. Kalau menurut aku ini nih di sini kan sebenarnya ada semua. Eh, Gak terlalu beda kan ya tampilan AutoCAD 2007 sama 2018? Iya, Kak. Nggak coba aja sih, Kak. Gak terlalu beda. Oke. Eh, ini pertama, kalau menurutku ini paling penting dan itu yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mengatur unitnya. Unit Ya. itu ituan apa namanya? eh satuan kita menggambar AutoCAD. Bisa sentimeter, milimeter, inci, segala macamnya itu ada. Eh, ini bisa pakai eh, koneksi saya
Unstable, putus gak ya? Sinyalnya kok jelek ya, Kak? Keputus ya? Tadi Masih, putus-putus, Kak. oh sorry, soalnya saya lagi di kampung. Oke. Nanti kalau misalnya itu agak keputus-putus, bilang ya. Iya, Kak. Oke. Pertama, ini dari unit dulu. Unit itu kalau paling gampang itu kita pakai komen. Komennya itu kita klik UN. U sama N diklik di keyboard. Tinggal kita enter aja unit. Oke. Di sini ada tipenya, ada presisi. Kalau ini untuk angle-nya, yang paling penting ini dulu. Kita desimal. Biasanya kan kita pakai sentimeter, desimeter gitu-gitu kan. Kita pakai desimal aja daripada arsitektural itu lebih susah kan pakainya inches gitu kan. Kita pakai desimal. Precision-nya, ini tuh kamu misal kamu tulis 1 meter, tapi kan biasanya tuh ada presisi lebih berapa mili gitu kan. Ini tuh bisa dipilih mau kelebihannya komanya tuh mau berapa di belakang. Nah, terus biasanya dipilih ini biar nggak terlalu pusing. Nah, kalau kita mau bikin biasa interior, itu tuh lebih baik kita pakai milimeter. Tapi karena di kehidupan biasanya kita terlalu lebih sering pakai sentimeter, nggak apa-apa. Pakai sentimeter aja. Yang penting nggak bikin kita bingung. Oke. Ini tinggal oke aja. Pertama, yang paling dasar banget itu adalah kita garis line ya. Pasti dong kita bikin apapun gambar itu dimulai dari line kan. Line itu ada di sini, bisa tinggal klik aja line atau ini tinggal ditarik garisnya, misal mau berapa? Mau 500 itu bisa. Tapi ini miring nih. Kalau pengen lurus garisnya, kita bisa pakai ini. Di bawah sini ada, bentar, orto. Ortonya dinyalain, terus kita klik line-nya. Nah, garisnya jadi lurus. Nggak miring. Halo, kedengeran nggak? Iya, Kak, kedengeran, Kak. Oke. Selain kita pakai ini, kita pakai komen-komen yang di atas, kita juga bisa pakai komen keyboard, itu pakai L. L itu udah pasti line. L, enter, terus kita klik mau berapa garisnya. 300. Itu langsung aja bisa ini 200 ke bawah. Ini 300. Ini 200. Oke. Kalau kita mau ortonya kita matiin, bisa juga pakai Fn F8. Fn diklik, ditahan, terus pencet F8. Itu ortonya langsung off. Kalau mau dinyalain, diklik lagi Fn F8. Itu fungsinya untuk yang tadi. Biar garisnya tuh nggak miring-miring. Nih. Tapi kalau kita mau bikin misalnya garisnya emang pengen miring sengaja. Ya udah kita pakai Fn F8-nya sambil dimatiin. Ditarik ke sini, ke sini, ke sini, itu bebas. Bisa kemana aja. Ditarik gitu. Terus kalau udah ESC. Jadi komen kita udah langsung kosong. Oke. Ngerti nggak, Firman? Kecepatan atau enggak? Kalau kecepatan bilang ya. Ini apa tadi ngeblank, terus tiba-tiba muncul, udah jadi. Tapi Oh, suara sih nyambung gitu. oh alah. Kok Iya, maksudnya nggak kok start? tiba-tiba gitu. Oh gitu ya. Aduh, gimana ya? Bentar-bentar. Iya. Aku ituin dulu. Ini masih lemot nggak? Aku udah itu kok.
Firman, emang jaringan saya sih biasanya enggak Pak, udah normal lagi. ini udah normal. Iya. Kalau misalnya ngeblank itu ya, apa namanya, bilang lagi ya, sorry banget ini mah. Soalnya saya udah pakai itu kok, internet yang Telkomsel udah bener kok. Paling cepat ya Kak. Oke. Iya. Tadi pas ngeblank di mana? Terakhir. Itu yang bikin segitiga ini tiba-tiba udah jadi segitiga dua-duanya. Oke, aku mulai ulang ya. Tadi kan aku bilang kalau misalnya mau garis lurus, ortonya dinyalain. Udah tahu kan tadi Iya kalau itu ya ortonya? udah tahu Uh, itu Mas. nah, kalau misalnya ortonya dimatiin, misal kita lagi bikin nih garis, nih line. Nah, ini ortonya kan itu ya, masih mati kan? Iya. Kalau kita pengen sambil ortonya tiba-tiba, ini tinggal langsung aja dilurusin FN F8. Nah, itu langsung auto lurus garis ya. Nah, kalau mau dimatiin, tinggal FN F8 lagi gitu. Ini tinggal misalnya mau bikin segitiga apa, tinggal diklik aja gini, gini. Mau gimana pun bentuknya, ini kayak itu bisa ya. Jadi kan kalau misalnya, ini kalau untuk line udah ngerti? Udah Pak. Udah. Terus untuk selanjutnya itu aku mau ngajarin polyline. Polyline itu garis yang nyambung. Jadi kan kalau ini line itu garisnya ini nggak nyambung ya. Iya. Nah, kalau pakai polyline, kita garisnya tuh bisa nyambung. Polyline itu bisa dari sini, bisa yang di atas, polyline, atau kita pakai komen PL. PL, enter. Biar lebih gampang. Nih, tinggal tarik garis, gini, gini. Kak, ini terputus. Nggak ada, nggak gerak tadi. Udah. Masih nggak gerak? Gerak, udah. Udah. Oke. Ini polyline. Hmm. Polyline ini bisa garis ini ke mana mau berapapun ya, ini bebas sebenarnya. Ini misal mau bikin segi 4, tapi ini nggak lurus nih. Nah, tapi di polyline ini jadi langsung nyambung. Iya, jadi satu-satu. Iya, jadi satu kesatuan. Oke. Tapi kalau misalnya kalau kita pakai line kan ini ya. Jadinya satu-satu. Nih, kita klik satu, cuma ada satu yang kepilih. Ini satu, satu, satu. Firman udah tahu belum cara itunya, cara selection gambarnya? Selection gambar, maksudnya gimana? Iya, memilih gambar. Misalnya kita pengen pilih yang ini aja, gini. Ada dua cara, gini sama gini. Jadi gini, kalau Belum misalnya, sih kayaknya sih. oke, jadi gini, kalau misalnya kita pengen pilih garis, nih deh, yang ini kan rumit ya. Tapi Iya. ini lain semua nih. Kalau kita pengen pilih satu garis aja, satu garis, itu kita bisa dari dari kanan, digeser dimanapun, diklik, digeser ke kiri. Nih, kalau kita pilih garisnya, ini yang kepilih cuma dua garis ini doang. Langsung kepilih. Tapi kalau misalnya kita Oh, itu pengen, ya ke kanan geser itu ya? iya, dari kanan ke Ngeblok itu kan ya? kiri. Iya. Nah, kalau misalnya kalau dari kiri ke kanan, kalau kita cuma kena sedikit garis, nggak bisa. Jadi harus semuanya. Dari kiri ke kanan, ini klik. Nah, baru semuanya. Oke? Udah tahu? Iya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau misalnya polyline itu
dipilih ini cuma sedikit. Ini line ding. Ini pakai yang polyline. Ini dipilih sedikit pun udah langsung semua. Iya Kak, kalau polyline memang gitu Kak. Tapi kalau misalnya ini juga tetap dari kiri harus semuanya. Oke, kalau polyline udah tahu. Sekarang aku mau kasih tahu yang bikin persegi atau persegi panjang, tapi yang langsung jadi. Itu Kak, ada gambar di situnya bisa jadi kan Mas. Iya, di sini bisa. Enggak, ini hatch. Ini, sorry. Ini bisa pakai rectangle segi 4. Ya kan, tinggal langsung aja. Atau diklik, misalnya mau ukuran berapa. Ini kan klik gini. Nih misalnya 300 tab 300. Nah, jadi deh. Ya kan? Tinggal pilih aja. Maksudnya tinggal lakuin aja mau ukuran berapa itu bisa langsung, atau misalnya bisa juga pakai komen REC rectangle. Jadi tinggal klik aja REC gitu kan. Ntar enter, nanti langsung klik gini. REC. Kak, kalau mau nanya, ini kalau AutoCAD yang 2016 tuh downloadnya tuh trial apa ini ya? Apa berbayar ya Kak? Kalau saya sendiri ini kan pakai 2018 itu sebenarnya download di yang apa minta download ke tukang-tukang download gitu loh, ngerti nggak? Yang minta di-crackin langsung. Iya sih, Itu. langsung aja ke situ, ke biasanya di daerah-daerah situ gitu ada yang kayak buat download aplikasi gitu kan. Itu sih langsung minta aja, Mas minta tolong sekalian downloadin AutoCAD dong, kayak gitu-gitu. Berarti itu harus di tempat service komputer gitu ya, semacam gitu ya? Kalau saya sendiri iya di tempat servis komputer, tapi beberapa ada kok ikutin apa dari tutorial tutorial YouTube tuh, ada yang kayak crack AutoCAD, download AutoCAD gitu-gitu. Emang kalau 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 ini bukan apa namanya asli ya. Kalau mau student version juga bisa. Tahu kan kalau student version? Iya. Kalau pakai student version sebenarnya gratis, tapi biasanya tuh pakai email dari universitas. Iya Kak. Biasanya gitu. Kalau dari email universitas tuh biasanya kan nama kita @students bla 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 gitu. Nanti kita bisa pakai student version. Gratis kok kalau pakai student version. Ya gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Udah Kak, kalau misalnya Kakak punya Mas, saya mau download yang terbarunya sih Kak. Saya download di YouTube kok agak susah ya. Oh, iya, soalnya saya kurang ngerti sebenarnya kalau download gitu. Saya waktu itu apa Iya. namanya laptop Nah, itu tinggal minta. kalau 2017 kan ya Mm-mm. sama sih, tapi kan lebih lengkap di 2000 terbarunya gitu Kak. Iya. Biasanya sih. Heeh. Iya emang. Kalau kalau Kakak bisa ngirim software mentahannya sih gimana gitu Kak? Atau link downloadnya? Eh, Gak ngerti sebenarnya, saya maaf banget ya kalau kalau misalnya Heeh. saya ngerti mas saya kasih deh. Ini nggak ngerti sih jujur ya. Maksudnya kalau saya kasih file link apa misal file AutoCAD ya. Nah kamu juga mesti harus nge-crack ulang kan di komputermu gitu kan. Iya, tapi kalau udah apa punya bawaan aslinya sih biasanya software itu lengkap sama dengan cracknya sih Mbak gitu. Oh gitu. Tapi ini saya pernah Iya. cari sih nggak ada crack-crackannya waktu itu. Saya kurang ngerti waktu itu saya tinggal. Gitu ya. Iya. Hmm, Coba nanti bisa diituin lagi ya. Sorry banget ini aku nggak bisa bantu kalau masalah downloadan itu. benar. Ini juga saya diinstalin sama temen sih kalau AutoCAD tuh Uh, gitu, makanya iya, berarti pakainya nggak file paham kalau trial ya. AutoCAD. Nah, kalau ini enggak sih Mbak, yang 2007 mah enggak Mbak.
Oh enggak, ya udah pakai aja dulu, enggak terlalu itu kok, enggak terlalu beda buat belajar dulu. Malah sebenarnya banyak senior saya pun pakai AutoCAD-nya pun yang di versi-versi lama kok. Oh gitu. Aman-aman aja, iya bener. Senior saya yang udah kerja itu rata-rata pakai versi-versi lama. Iya, kalau senior mah yang udah tua-tua kan yang duluan pakai 2007. Makanya ini juga saya dapat dari 2000. Nggak apa. Ini Oke, Kak. apa namanya, Firman mau coba dulu? Enggak sih Kak, masih paham sih Kak. Oh ini mah. Oke, Mas Ini paham yang ya. kalau untuk yang masalah misalnya kan udah rectangle lainnya jadi garis bersambung ini dijadiin lengkung sama aja kayak pakai aplikasi itu ya Kak. Sama aja kayak apa? Sorry, keputus. Yang pakai itu tuh apa? Yang ini nih ARC gitu kan? Oh iya, iya bisa. Kalau mau ARC, oke. Sekarang kita ke ARC Ya. ya. Nah, ini kan kotaknya kan masih sambung gitu. Terus kamu mau ininya tuh nggak lancip. Dilengkungin, iya. Oh, oke. Bisa ya Kak lewat gitu. Bisa kok bisa. Sebenarnya bisa. Jadi pakainya itu ARC. Ini Mm-mm. tinggal diginiin aja, ditarik. Ini kan ini ke sini. Berarti ini ke sini. Ini tinggal semaunya, terus habis itu kita trim. Kita potong. Udah tahu cara trim? Tahu Pak. Kak. Iya. Ya. Ini tinggal di trim aja. Jadi deh. Itu Bisa juga. otomatis garis udah nyambung ya? Iya. Enggak, sebenarnya enggak jadi satu kesatuan sih. Tapi Tapi udah lurus nyambung kan kalau misalnya dideketin. iya, tergantung kita itunya, tergantung kita. Sebenarnya kalau ARC itu agak tricky ya. Ini tergantung, Iya. jadi tergantung itunya. Ini aja nih nggak terlalu sama kan ininya nih agak kayak lancip masih. Iya ada masih ada lancipnya Iya, gitu. ini bisa juga. Tinggal ituin aja sih apa namanya? Tinggal feeling kita aja mau gimana. Ini kalau ngerapiin gimana tuh Kak? Ngerapihin gimana nih? Maaf. Itu yang ada lancipnya tadi tuh yang masih ada sisa lancipnya. Oh, enggak, ini aku diituin aja sih sebenarnya kalau mau itu diulang aja. Jadi Oh kalau gitu. misalnya segi empat kuncinya adalah kita pakai aja 45 derajat. Nih, misal nih ulang ya. Ya, Dari garis ini kita ke sini. Ini kan ada derajatnya berapa ya? iya. Nih, kalau mau benar-benar ini disamain aja nih, ditarik. Tinggal disamain. Nih, kalau udah 45, tek. Oke, kita kira-kira udah itu. Ini kan nggak itu nih. Dan kita tinggal tarik pelan-pelan. Nah, kira-kira udah cukup. Oke, udah kan cukup. Nih baru kita trim. Oke. Delete, delete, delete. Dah, pas kan? Iya. Kalau segi 4 sebenarnya itunya bisa pakai trim sih. Nah, ada cara lebih cepatnya juga loh. Ini misalnya kita kayak gini ya. Kita pengen pakai biar nyambung nih. Nggak nyampe. Oke, kita bisa pakai fillet. FI. Ini. Fillet. Iya. Tinggal diklik garisnya. Terus diklik garis kedua. Nah, nyambung deh. Balik lagi. Jadi pas. Gitu. Kalau misalnya garisnya belum nyampe lah istilahnya. Soalnya kalau pakai ARC itu emang agak tricky, benar. Bisa kalau lingkaran itu pakainya pakai C, circle. Pakai C. Iya, Circle. kan bisa pakai ini, bisa pakai circle. C, enter, tinggal klik.
terus mau jari-jarinya berapa, misal jari-jari 100. Jadi udah tinggal enter. Kalau saranku biar cepet tuh AutoCAD tuh kita biasain pakai 2 tangan. Jadi tangan kiri di keyboard ngeklik komennya, terus tangan kanannya tuh di mouse gitu. Jadi kayak biar cepet aja, biar lebih efisien gitu. Sebenarnya kita juga bisa bikin oval, tinggal klik aja oval, bentuk oval. Oval. Kok oval sih? Apa ya? Ntar lu bentar, lupa aku. Bisa di sini. Sorry, lupa. Emang Kak kalau pakai bahasa gitu lupa Kak, makanya banyaknya yang di simbol-simbol gitu. Oh iya, tapi kayak dari dulu waktu itu belajarnya keseringan pakai komen, jadinya ituan ini ingatnya pakai komen, terus sekarang jadi lupa ya. Jadi pakai oval ini juga bisa. Kok bisa ya Kak? Sering komen tapi nggak komen, nggak lupa. Iya sering komen tapi malah lupa Ya. karena udah lama nggak megang AutoCAD sih sebenarnya. Oh udah lama Kak. Bukan udah lama sih, kan aku juga maksudnya beberapa tugas juga lagi nggak pakai AutoCAD, ini lagi liburan juga jadi bisa lupa. Oke. Ini tinggal diklik aja oval. Yang ini simbolnya. Oh, ellipse. Astaga. Iya, namanya oval lagi ya, ellipse, EL. Tinggal diklik aja mau itunya seberapa. Oh iya, kalau misalnya nih, ini kan garisnya masih sendiri, bisa dijadiin garis satu kesatuan pakai grup ungroup. Tahu kan? Tahu nggak? Iya. Cara ngegroup? Tinggal di select aja, terus klik grup, udah jadi deh satu kesatuan. Jadi ini ya Kak, kayak Jadi kayak pakai polyline. Iya. Ya. Ya, Pak. Terus cara move udah tahu cara mindahinnya. Ini sih perintah M aja sih Kak. Iya benar, benar. Pakai move terus habis itu mau misalnya move-nya lurus pakai FN F8, jadi garisnya tinggal diiniin aja. Atau kamu kalau nggak mau pakai M juga, kalau misalnya ada titik tengah ini, sebenarnya bisa langsung, nggak usah kita klik M juga bisa. Gitu. Tapi kalau di titik lain tuh nggak bisa biasanya. Nih kan, ini misalnya garis ini. Ini kalau kita klik yang titik yang ini tuh nggak bisa. Tapi kalau kita Iya Kak, klik itu yang manjang itu Kak. titik yang tengah, itu baru bisa kita move gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Bentar. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayak kamu pengen tahu yang apa gitu? Apa ya Kak? Waktu itu pernah saya nanya nasi sih, tapi kok nggak ada yang bisa AutoCAD. Yang temennya yang dulu lagi sibuk ya, jadi nggak bisa ini. Ini kali ya, kita buat dimensi. Udah tahu cara buat dimensi? Dimensi. Iya, jadi kayak kita ada keterangan panjangnya berapa gitu. Oh, teksnya apa Kak? Iya, teksnya. Itu pakai Tapi teks. uh, Oh itu iya garis di dimension. sampingnya Misalnya ya. ini dari sini ke sini berapa, Iya. ditarik, tinggal ditarik aja sih. Terus kita bisa pakai aturannya. Kita bisa change settingnya. Itu pakai dim style. Itu jadi style itu kita bisa ganti-ganti. Bisa misalnya ini dimodify aja biar disesuaikan. Kan ini terlalu kecil ya. Sorry. Ya pokoknya tadi terlalu kecil ya. Ini kita coba-coba dulu. Coba aja misalnya teksnya itu digedein. Jadi berapa. Terus panahnya dibesarin juga.
Nah, terus tinggal oke. Set current. Terus habis itu kita lagi pakai dimensi, pakai itunya DLI. Dim linear. Tinggal klik. Set. Nah, lebih besar kan? Lebih besar. Gitu. Nih, tapi kalau dimensinya miring, itu bisa tinggal diklik Iya. sebelah sini aja. Ini ada align. Kalau pakai komen Kalau pakai komen nggak ada sih kalau dimensi itunya. nggak ada. Iya, kalau miring tinggal pakai align aja dipilih gitu. Kalau lurus baru bisa pakai komen DLI, dim linear. Ini tingginya. Tinggal dipilih aja mau gimana. Oke, dimensi udah. Teks juga udah ya. Iya, Kak. Sebenarnya itu dasar-dasarnya itu. Oh, ini layer. Udah belajar layer belum? Layar apa ya? Ya Layer kayak itu ketebalan garisnya, warna garis, gitu. belum sih Kak sebenarnya. Oke, jadi ini layer properties. Layer itu sebenarnya aturan garis kita mau kayak gimana aturannya. Oke, geser dulu. Jadi layer itu bisa di sini, tinggal klik aja. Nanti keluar layer properties. Ini kita bisa tambah layernya. Firman bisa sembari dinyalain juga AutoCAD-nya biar bisa coba-coba. Maksudnya biar ngerti gitu. Ini bisa tambah pakai new layer. Kita tambah, terus namanya apa? Misalnya kita mau buat dinding. Nah, terus habis itu warna bisa misal mau merah. Tinggal di okein, pilih aja merah. Kalau line type itu jenis line-nya. Ini garis kan. Ada juga ada yang putus-putus, ada titik-titik, ada ini SS titik putus, itu banyak. Tinggal dipilih di load. Ya, misal kita mau putus-putus tapi itu kecil putus-putusnya. Oke, atau yang besar aja biar kelihatan. Terus kita pilih, kita oke. Nah, ini ada line weight. Jadi line weight itu adalah ketebalan garis kita. Ketebalan garisnya mau 0, berapa. Jadi di apa namanya? Firman mau masuk arsitektur atau Saya sih apa ya, Kak? Sebenarnya arsitek gambar gini nih sampingan sih Kak. oh, alah. Soalnya apa ya? Soalnya kan banyak yang proyek-proyek job itu kan nggak selalu ada tiap ini, Mm-mm. tiap tiap bulan cuma ada proyek aja baru kerjain gitu. Makanya pengennya gitu. Jadi Oh, kalau ada berarti proyek saya ikut gitu. kamu tuh mau ikut proyek. Ya, jadi kalau Ah, misalnya ada job proyek ya saya ngerjain gitu. berarti Jadi kamu sistemnya udah. kayak Heeh. kayak apa ya? Kayak bukan kerja kerja karyawan biasa. Pengen sih kayak proyek-proyek gitu. Kalau ada job proyek saya ikut gitu. Kayak kemana ikut gitu. Jadi kayak Oh, ibarat mau jalan-jalan gitu lah Kak. oke. As An sebagai drafter kah biasanya? iya sebenarnya sebagai drafter gitu kan, drafter pembantu gitu. Iya. Heeh, heeh. Jadi kalau misalnya supervisor drafter yang nggak bisa hadir atau apa kan saya bisa gantiinnya gitu Kak. Heeh, heeh. Iya, biasanya kalau misalnya di proyek itu tuh juga udah ada sih aturan misalnya aturan dari proyeknya sendiri atau dari perusahaannya sendiri itu misalnya kita pakai line weight, aturan line weight-nya ukurannya berapa mili gitu-gitunya itu ada sebenarnya.
misalnya kayak kalau dinding tuh sebenarnya biasanya tuh 0,15, tapi itu terlalu tebal. Kalau Heeh. koneksiku stabil nggak? Tadi agak putus Kak, tapi sekarang normal lagi. Ya udah normal. Putusnya juga sebentar nih, makanya kalau mau ngomong juga nggak enak, makanya cuma sebentar ini. Oh ya, oke oke. Ini tadi ada notifikasi koneksi nggak stabil gitu, jadi akunnya nggak enak. Oke, ini bisa dipilih ya 0,5, 0,05 Iya, kan bisa lah. Nah, ini di oke, terus udah. iya. Nah, kalau mau itu tinggal dipilih aja layarnya. Di sini tinggal diklik dinding. Udah deh, kita line. Ini kan putus-putus ya garisnya tadi aku pilih. Kalau dinding nggak mungkin putus-putus sebenarnya. Tapi ini cuma namanya doang. Oke, ini jadi putus, Mm-mm. garis putus, garis putus. Udah deh. Nah, misal kita kan jangan lupa kita kan udah aplikasikan line weight. Jangan lupa di aturan workbook kita itu pakai LW-nya tuh dinyalain. LW, enter. Itu tuh biasanya displaynya tuh belum dinyalain. Jadi dinyalain dulu. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai yang tebal, tipis, itu kelihatan di display. Kalau ini kan masih cuma antara 0,5 sama default kan cuma beda dikit ya. Tapi Iya. nanti pas kita ngeprint gambar, tahu kan, nanti kayak kelihatan kan tipis tebelnya gitu. Terus juga bisa misalnya ini kalau kita gambarnya udah banyak nih kan, kalau di proyek gambar nggak mungkin cuma kayak gini-gini doang dong, Iya, pasti tumpuk-tumpuk. yang Ya, ribet Kak. biasanya di proyek itu pakainya itu tuh ini kalau Layar kita banyak. layarnya tuh kita bisa layarnya dimatiin gitu. Oh ini nggak bisa berarti di dev point dulu, terus habis itu layar dindingnya dimatiin. Nah, otomatis hilang. Misalnya biar nggak ribet gitu. Misalnya Hmm. ketumpuk-tumpuk filenya itu bisa. Terus apalagi atau dikunci itu berarti kayak kita ini tuh tetap ada tapi kita nggak bisa pindah-pindahin kemana-mana Ya. ya. Terus kalau misalnya ini ini juga di freeze, dimatiin, dihilangin dulu gitu juga bisa tuh. Emang kakaknya juga dulu ini kerja di proyek juga Kak? Kalau aku magang sih. Jadi saya tuh D3 Undip, D3 Arsitektur Undip. Terus Oh, saya magang di proyek pernah, di konsultan pernah gitu. Jadi mm, kurang lebih tahu lah kalau misalnya di proyek benar-benar saya magang jadi drafter, di proyek benar-benar kawasin semuanya gitu. Jadi itulah. Sekarang masih ngelanjut ke S1 lagi, tapi di Universitas Pancasila Jakarta. tetap di program satu arsitek itu. Iya, S1 arsitek. Soalnya sayang kalau nggak diituin. Hmm. Itu sih. Terus apalagi kita mau apalagi nih? Kamu mau Apa tanya ya? apa lagi? Kadang kalau misalnya lagi gini terus Heeh. mau ditanya juga lupa kan. Ntar kalau udah nggak Oh, nggak gerak, ntar baru ada yang tanyain nih gitu pasti. iya ya, emang suka kayak gitu kok. Heeh. Nah, bentar, kira-kira aku Berarti di universitas juga ada diajarin gini juga ya Kak? kalau misalnya dulu D3 aku diajarin ada namanya mata kuliah gambar kerja. Kalau Hmm. D3 itu emang benar-benar dikhususkan untuk jadi drafter, bukan untuk jadi drafter sih, lebih kalau drafter kan SMK ya sebenarnya. Tapi di D3 juga untuk lebih terjun langsung kayak gitu. Jadi benar-benar ada kok mata kuliahnya, tapi kalau itu saya udah belajar dari dulu gitu juga, dari sebelum-sebelumnya kayak kamu gitu. Hmm. Ini mau niatnya mau ngelanjut ke itu, mau ngelanjut ke universitas atau gimana?
Ya kalau ada dananya sih mau lanjut Kak, tapi kalau nggak ada ya enggak. Hmm, Soalnya kan mm-mm. mau perdalam AutoCAD aja dulu, ntar takut kalau ada proyek kan uang-uangnya bisa ditabung untuk lanjutin gitu Kak. Iya, nggak apa-apa. Itu bagus kok. Nah, Soalnya juga apa namanya? sekarang kan apa eranya Jokowi banyak proyek pembangunan kan katanya Kak Iya, gitu. benar, benar banget. Jadi bisa lah Mm-mm. ikut-ikut itu. Dan kalau emang kita punya keahlian bisa digunain. Iya, makanya kan kalau kayak mbaknya kan kakaknya kan magang kan bisa gitu kan, saya juga Iya, mau magangnya. iya saya magang waktu itu. Hmm. Tapi Oke. biasanya kalau itu kakak Mm-mm. magang terus berapa lama itu biasanya kak? Kak, sebenarnya kalau magang, kan saya itu tuh sebenarnya magang dari persyaratan kampus ya. Itu tuh Oh, waktu itu perjalanan kampus. 3 bulan. Tapi Bukan inisiatif sendiri gitu ya kak? oh bisa ada juga yang Oh inisiatif ada. sendiri. Itu tuh rata-rata magangnya itu 3 bulan minimal. Hmm, Tapi biasanya kalau misalnya kayak proyek itu tuh tahunan perusahaan sih yang kak biasa konstruksi katanya sih. tahunan 6 bulan paling minim minim banget itu, ya Iya. kan? Mm-mm. Tapi kalau karena emang waktu itu saya persyaratan kampus untuk saya melanjutkan tugas akhir, jadi itu 3 bulan aja udah cukup karena untuk selanjutnya saya ngerjain tugas akhir. Waktu itu juga saya waktu magang di proyek itu kayak lanjut tuh sampai sampai proyek ini selesai dulu aja gitu kan. Tapi Mm-mm. saya nggak bisa karena emang lagi ngerjain tugas akhir kan, biar fokus gitu. Mm-mm. Gitu sih. Oke. Ya, kak. Apalagi ya bentar. Sebenarnya Oke, dasar-dasarnya Kak udah lah. Firman udah lagi. Takutnya ini mati tahu-tahu karena di settingnya 1 jam. Apa? Oh Gimana, satu Kak? jam. Sorry. Iya, 1 jam. Enggak, takutnya ini mati. Tadi kan mulainya jam eh, Berapa? 75, berarti 55 atau 59. Takutnya ini mati gitu, Kak. Oh, oke, Zoom-nya, oke. sendiri Oh, gitu. oke, oke. Ini Mm-mm. sampai jam berapa ya, Kak? Bentar lagi kok, hitungan menit. 5 menit mungkin, atau 7 menitan lagi. Hmm, oke, oke. Nanti untuk administrasi apa gimana mau ngelanjutinnya, bisa hubungin saya ya Kak Firman ya. Ya, yang Nanti di nomor yang chat kemarin, aja. yang nomor itu ya kak. Ya yang tadi saya telepon. Mm-mm. Oh, oke oke. Heeh. Ini puas-puasin aja dulu nanya-nanyanya. Jadi biar nggak terganggu kan dengan urusan administrasinya. Iya betul. Iya, benar. Boleh ditanya dulu kalau misalnya itu. Kalau cara save itu Terus kalau udah... misalnya ini mau Uh-uh. nanya-nanya pribadi, boleh nggak sih Kak? Saya kayak nanya ke Mbak Azara ini gitu tuh. Masalah toket tuh diperbolehkan nggak sih? Sebenarnya itu masuknya ke lesnya ya. Oh gitu. Iya, Hmm, bukan offline ya. iya. Hmm. Iya gimana maksudnya Kak? Nanya pribadi gimana? Ya, maksudnya gini, kalau misalkan ini kan udah Zoom, terus saya kan apa ada yang nggak paham apa yang harus dilakuin atau apa, saya pengen nanya ke Mbak Azara gitu. Mbak ini gimana ya maksudnya merubah ini gitu maksudnya yang nggak paham. Kan biasa kalau orang yang banyak pekerjaan biasanya tiba-tiba suka nggak paham. Tapi kalau penjelasan gini apa yang ditanya ya nggak ada gitu. Oh iya, biasanya Zoom kita Ah, ini kan di-record, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, mungkin bisa di apa namanya di ini lagi di setel lagi recordingnya. oh gitu. Hmm, Iya, kalau misalnya mau ngechat bisa chat lewat saya, cuman mungkin bukan kewajiban tutornya untuk menjawab. Jadi kalau tutornya mau menjawab, nanti akan saya sampaikan. Kalau tidak, berarti ya tidak gitu. oh gitu. Iya, Jadi makanya kan. tentatif gitu, tentatif gitu, Kak Firman. Iya, oke. Baik, Kak. Ya,
Kayak Firman udah bisa itu, udah tahu kan cara ngeprint dijadiin PDF atau dijadiin Kalau ngeprint jadi PDF sih paham, tapi kalau misalnya jadi ngeprint ke kertas kerjanya itu masih belum paham sih Kak. kertas Soalnya kan saya kerjanya. kebanyakannya suruh ngeprintnya ke PDF aja. Jadi yang untuk ngeprint kertasnya tuh Kop ya, supervisornya. kop kerja ya. Ah, Iya, oke. Sebenarnya itu. ada dua cara. Mm-mm. Cara yang pertama, bentar, biar cepet ya. Aku buka file kerjaku dulu ya, sebentar. Iya Kak, siap. Biar enak gitu. Ya, sebentar ya. Ini agak ke pause dulu biar bisa gitu. Aduh, duh, 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 duh. Filenya di hard disk lagi. Terlalu bentar ya. Oke. Oke, ini udah ke share belum? Udah Kak. Udah ke share. Oke, sebentar. Agak lemot. Itu bangunan irigasi ya Kak? Bukan. Ini Bukan. gedung kok. Oh gedung. Iya, tapi kelihatannya kayak irigasi ya. Iya, kalau dari belum di zoom sih kayak irigasi. Enggak, ini denah kok. Ini denah. Ini denah. Tuh. Denah gedung. Jadi, kalau misalnya itu bisa pakai kop pokoknya dari perusahaan itu pasti udah menyediakan file kop. Nggak mungkin enggak ya. Kalau kamu Oh kan gitu. ini itunya itu kan perusahaan kan, itu pasti ada. Iya. Jadi Oh, kayak udah dipermudah, nanti kalau misalnya itu kayak tanya aja, Mas ada file kopnya nggak gitu. Itu tuh biasanya udah ada. Nah, misalnya ini kan saya masih pakai file kop Undip. Ini tuh bisa pakai ini insert. tugas undip Kak. Iya, tugas saya. Oh, Tugas akhir saya. iya. Pakai insert, pakai insert, enter. Ini kita bisa pakai browse. Nah, di mana kita naruh file kopnya. Sebenarnya tinggal nanti Kak, aduh lupa lagi naruh file kopnya di mana. Saya baru lulus, jadi saya itu kan udah agak buka-buka. Kop. Nah, project render saya. Tugas akhir Kak itu Kak. Iya. Enggak. Enggak di tugas Berarti akhir. tadi yang dikliknya di sembarang tempat juga bisa ya Kak? Bisa. Pokoknya nanti Oh, insert, itu nanti tinggal masuk aja kopnya. Misal nih, kopnya ini ya. Sorry banget nih, aku lupa naruh filenya. Biar cepet aja nanti kelamaan. Nah, ini saya udah insert nih. Ini kan gede nih. Filenya itu 1:600 nih, balik 400. 1:600-an. Nah, ini bisa tinggal di scale aja. SC, scale, diklik, misalnya 0,1. Udah, ini berarti 1:60 gitu. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan, tinggal di scale aja kebutuhan. Nanti di situ di kop kalian tuh ada A3 1 banding berapa, A4 1 banding berapa, itu ada. Oh gitu. Pasti ada. Nah, nanti tinggal di scale aja. Misalnya ini segini. Ini kayak Berarti ini kan itu untuk kursornya berarti kan diletakkan apa di blok dulu Kak? apanya? Kalau mau nyetel scale Iya, itu ngeblok iya, dulu. di blok dulu. Iya, di blok. SC. Lalu SC. Iya, kalau aku biasanya diklik di pinggir atau di tengah titiknya gini, klik misalnya 3 kali lipatnya. Nah, saran tinggal di move, diituin ke gambarnya, itu dipasin aja gitunya. Terus nanti tinggal Ctrl P di PDF. Tahu kan ngeplotnya, cara plotnya? Ngeplot ya, yang Ya, bentuk PDF.
Ya, terus habis itu tinggal dipilih DWG to PDF, kamu tinggal pilih eh, jenis kertasnya, ukuran A3 biasanya, window, misal ini, diklik di sini biasanya ada garis bantu buat ngeplot di sini. Udah, terus centernya diklik, terus misal di sini dokumen, save. Udah ke-share belum ini PDF ya? Udah, Kak. Nah, iya. Udah deh. Jadi kan kelihatan nih tebel tipisnya. Nih kan dinding tebel 0,15 sama hedge-nya kan beda kan? Hedge-nya Lu kok 0,0. ngeblank ya, Kak? Oh, ngeblank po? Iya. PDF-nya belum muncul, Kak. PDF-nya nggak muncul. Enggak. Ini di AutoCAD ya? Iya, masih di AutoCAD. Bentar, soalnya tadi saya share screen-nya emang AutoCAD. Caranya nge-share screen yang lain gimana ya? Dikeluarin dulu baru sekali lagi. Di stop dulu Kak. Itunya stop dulu baru di share screen Dulu lagi baru mungkin. screen. Oh, stop share, terus habis itu ya. Oke, sebentar. Ini aja deh, screen aja deh. Ini, kelihatan nggak ini PDF ya? Iya, kelihatan. Ya kan? Tuh, kalau kita zoom itu tuh tebel tipisnya tuh kelihatan. Kalau ini kan Iya. garis-garis hedge batanya itu Oh lebih iya, Kak. tipis. Mau nanya kan tuh kan. Gimana? Itu yang garis-garis kayak Hedge ya? Ini ya? ini tengah tuh. Iya, tengah tuh. Nah, Garis-garis itu. caranya, oke. Ah, Saya balik lagi ke sini. Ini kita bisa pakai pakai itu H. aja yang ini. Iya. Nih, kita pakai H. Hedge. Namanya tuh hedge. H. Di sini juga ada kok ini. Nih, yang klik ini. Nih, hedge. Nah, kita langsung keluar. Nah, biasanya kalau dinding bata itu pakai hedge-nya ANSI 32. Tinggal diklik aja, terus kita pilih. Nah, udah deh. Oh, langsung klik Garis-garis. di dalamnya ya, Kak. Iya. Kalau kita kliknya di sini, nggak akan ketemu. Lihat ada notifikasi. Nggak ada boundary-nya. Jadi, kita harus di tempat yang tertutup. Misalnya ada celah sedikit pun nggak akan jadi. Jadi kenapa kadang kalau misalnya AutoCAD-nya kok nggak bisa ya di hedge, itu karena ada celah sedikit gitu nggak nyambung dari satu dan yang Garisnya lainnya. nggak nyambung. Nih sebenarnya ini kan nggak kelihatan nih, aduh terlalu itu bisa nih diatur. Terlalu rapat ya, Kak? Ya terlalu rapet. Ini angle-nya bisa scale-nya bisa diatur, dinaikin aja di sini. Tuh. Nah, naikin jadi scale berapa. Tuh kan nggak terlalu rapat kan jadinya. Gitu. Ini ada banyak pilihannya sih sebenarnya. Nih biasanya untuk bata kan. Ini batanya terlalu besar. Kita kalau mau pakai bata tapi kok nggak kelihatan bata. Nah, kita Iya. kecilin. Jadi kecil. Biasanya bata tuh 0, sekian. Nah, jadi kan bata. Nah, terus habis itu biasanya kalau ini itu beton. Nih, ada segitiga titik itu kamu kalau misalnya bikin pondasi, bikin kolom, balok. Ngerti kan pondasi kolom balok? Itu beton, Kak? Iya, ini apa namanya? Ituan beton. Jadi kalau gambar beton itu kita ini. Kalau pakai material beton, kita pakainya ini arkon konkret. Yang ada segitiga itunya ya, Kak? Iya, arkon. Kalau yang batu besar-besarnya? Batu besar itu pakainya bentar. Ini di sini Itu ada juga kok. biasanya kan ada yang Iya, fondasi. pondasi batu kali ini pakai gravel. Ini nggak kelihatan nih. Harus Kan dibesar. bisa, Kak. Harus kecilin, Kak. Iya, sorry, kok dibesarin. Bentar. 2,5. Ini ketebelan jadi 0,1. Nggak bisa ya? Perlu.
nggak terlalu rapat. Jadi kita besarin dulu. Ini juga masih terlalu rapat. Berarti 2 misal. Nah, kelihatan kan? Iya. Kayak ini masih terlalu rapat. 3. 3 berarti Kak, kalau 4. Iya. Dah. Ada deh itu pondasinya. Terus biasanya apa lagi ya yang sering dipakai di proyek tuh? Iya sih biasanya bata, Iya, batu kayak bata, gitu. terus Sama yang arsir-arsir tadi sih. iya. Terus kalau misalnya ini solid yang udah warna solid. Hitam ya Kak. Maksudnya warna penuh. Ngeblok gitu kan ya. Iya, blok. Benar. Solid. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini biasanya Enggak, Kak. buat itu earth ini buat tanah. Jadi kan biasanya ada pondasi batu kali nih. Tapi kan bawahnya ada tanah asli namanya tuh kalau misalnya di proyek tuh namanya tanah asli kalau digambar. Itu pakainya ini earth. Tuh. Berarti kita harus ngapalin ini ya Kak, misi-misi material-material gitu ya? Tapi kalau nanti kamu udah keseringan lihat gambar, kamu jadi tahu kok itu apa. Iya. Terus pasir juga, pasir tuh biasanya ya titik-titik itu. Titik-titik kecil Kak. Iya, sand nih. Kan biasanya kalau di pondasi itu ada pasir dulu, terus habis itu baru batu kalinya gitu kan. Terus baru Baru slough pondasi. gitu. Baru deh kolom. Terus sih. Kalau misalnya itu apa namanya? Kalau hatch sebenarnya kalau kamu nggak mau jadi kesatuan, kan kalau kamu ini terus habis itu langsung klik lagi ini, klik ini, terus salah nih mau ganti itu keganti semua. Jadi kalau misalnya mau satu-satu aja, ya kliknya satu-satu. Misalnya habisin dot nih, mau ini aja dot, terus habis itu udah nggak diganti yang lain. Ini angle-nya ke nah baru kelihatan dotnya. Kak, baca chat ya, Kak. 1 Gimana? menit lagi. Oh, oke. Sorry. Ada lagi? Firman? Udah Kak. Coba tanya balik lagi ke tadi Kak apa? Yang PDF-nya Kak. Biasanya kalau bentuk gambar gini nih saya suka nanya lagi. Coba ditanya dulu aja. Gimana? Coba Kak dibocorin nggak? Nanti itu udah ada itunya. Udah ada kopnya tuh emang udah tinggal diganti-ganti namanya. Terus habis itu nanti biasanya kalau di proyek drafter, supervisornya siapa, pengawas siapa, itu ada nama-namanya. Nah ini kalau yang bentuk A, B, C itu, ini ya. Berarti di teks gitu ya Kak? Iya, sebenarnya di teks. Jadi kayak kita mau buat, ini namanya tuh garis bantu kolom. Pasti ada, karena kalau nggak ada kita pusing nanti di proyek. Nggak mungkin nggak ada. Jadi kita bisa pakai, kita bisa pakai ini kok, L biasa. Terus habis itu di garis, saya ini garis, terus bikin circle. Tinggal itu, terus habis itu di TR. Terus MT, teks. Diklik sini. A. Udah, ini kan masih kekecilan. Iya. Di scale aja. Besarin.
Udah deh, terus di grup, dibikin grup aja. Biar nanti tinggal di copy. Kalau dipindah-pindah nggak ini ya. Ya, benar. Nanti kalau mau diedit, tinggal di ungroup UG. Kak, waktunya udah habis ya, ditutup aja. Nanti jangan lupa di-convert laptopnya, dinyalain dulu, jangan dimatiin. Oke, cara convertnya tadi ada di chat ya? Oke. Udah segitu dulu ya, Firman. Nanti kalau misalnya lebih lanjutnya bisa chat Kak Sumar aja. Oke? Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ini caranya stop share screen ya? Stop share. Iya, terima kasih ya Kak Firman, terima kasih Kak Azra. Ya, sama-sama. Nanti di-convert dulu ya Kak, laptopnya jangan dimatiin. Berarti ini recordingnya tinggal di klik selesai ya, stop record, terus habis itu convert. Iya. Iya. Nanti convert sendiri kalau udah live. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. silakan ya, Kang Jun. Salam.